Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reval Pratama. Mau presentasiin hasil proyek tugas statistika dan probabilitas, di mana saya ngambil kasus analisis komparatif tingkat kehadiran mahasiswa pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau RPL dan Artificial Intelligence atau AI di program studi informatika pada kelas 4A, studi kasus kelas pagi sebelum ujian akhir semester atau UAS selama 13 pertemuan. Nah, di sini kelompoknya saya sendiri, Muhammad Reval Pratama. Alasan memilih judul karena pengen nganalisis perbandingan tingkat kehadiran mahasiswa pada dua mata kuliah ini, RPL dan AI. Tujuannya buat ngelihat perbedaan pola kehadiran antar mata kuliah menggunakan analisis deskriptif dan inferensial daripada data rekapitulasi kehadiran selama 13 pertemuan sebelum UAS. Nah, di sini rumusan masalah. Pertama adalah gimana profil tingkat kehadiran mahasiswa pada pada kedua mata kuliah AI dan mata kuliah RPL selama 13 pertemuan sebelum ujian akhir semester. Apakah ada perbedaan signifikan secara statistik pada rata-rata tingkat kehadiran mahasiswa antara mata kuliah RPL dan AI? Nah, ini lanjut langsung ke pada statistik deskriptif yang pertama ya. Dimana di sini nanti saya akan ngasih deskriptif atau berupa visualisasi data apa yang kira-kira bisa dilihat apa perbedaannya gitu ya secara signifikan. Lanjut, di sini ada metode penelitian ya, dimana pertama saya ngehitung presentasi kehadiran untuk setiap mahasiswa gitu ya. Terus ada analisis statistik deskriptif, ada hitung rata-rata atau meannya, terus ada minimum dan maksimum, dan yang ketiga ada visualisasi data. Nah, mungkin langsung aja ke sini ya, karena ini pakai data ini gitu ya. Nah, datanya dapat dari mana? Datanya dapat dari Siska, Unsika gitu. Nah, di sini uh, hitung presentasi kehadiran untuk setiap mahasiswa. Nah, ini untuk mata kuliah RPL dulu gitu. Dimana di sini kayak hitung nilai rata-rata aja presentasi, dimana tingkat kehadiran dari setiap mahasiswa itu dihitung uh, tingkat hadirnya apa tingkat hadir mahasiswa itu dibagi dengan jumlah pertemuan lalu dikalikan dengan 100 atau 100% dan dapatlah ini gitu. Nah, kalau ini adalah presentasi kehadiran dalam persen gitu, dimana tingkat kehadirannya dibagi dengan 100 aja gitu, dan ini dapat kayak gini. Begitupun juga dengan yang mata kuliah AI gitu. Nah, sudah. Nah, di sini kan ada hitung rata-rata karena tadi belum dilihat ini. Yang pertama adalah hitung rata-ratanya di sini, dimana rata-rata kehadiran dari mata kuliah RPL ada 345 gitu kehadirannya. Sorry, di sini ada 11,5 gitu ya, atau 11 pertemuan lah yang dihadiri pada mata kuliah RPL rata-ratanya. Terus di sini tidak hadirnya ada 1,5 lah gitu, 1,5 tidak kehadiran, atau satu, atau hampir mau kedua gitu, kebanyakan tidak hadir gitu. Nah, terus di sini dari tingkat persenannya rata-rata dari mata kuliah RPL itu ada 88%. Nah, kalau misalkan untuk mata kuliah AI itu ada 11 dan 3 gitu, dan rata-rata presentasinya adalah 92% gitu. Nah, di sini agak terlihat perbedaan gitu, dan ini kelas pagi di mana jam setengah 8 pagi. Saya lupa untuk menaruh penjelasan itu di PPT ya. Nah, untuk mata kuliah AI dan RPL ini itu sama-sama jam setengah 8 pagi gitu. Nah, ini bisa dilihat ada perbedaan nih
perbedaannya cukup sedikit sih, maksudnya nggak secara signifikan yang gede, kecil, tapi ada perbedaan. Nah, alasannya kenapa? Kalau misalkan sebenarnya pengen nanyain kira-kira kenapa, cuman itu agak ribet lagi gitu. Dan saya pun pakai datanya ya data dari Siska gitu, data yang udah ada gitu tanpa harus nyari-nyari lagi. Jadi belum tahu nih gitu. Kalau misalkan pengen sih sebenarnya bisa pakai form ya, cuman agak ribet gitu. Nah, terus di sini ada nilai minimum dan maksimumnya ya gitu. Nah, di sini nilai paling minimum daripada mata kuliah RPL itu satu gitu, daripada mahasiswa ini dua ini gitu. Dan nilai maksimalnya yaitu di 13 atau di 100% lah kalau dalam presentasinya, dan yang minimumnya itu 8%. Nah, untuk AI itu nilai maksimumnya 100% dan nilai paling kecilnya itu ada di angka 60 di 54% gitu. Nah, itu nilai daripada uh, data ini ya, statistik deskriptifnya. Nah, ini kita langsung masuk ke yang ketiga. Itu lanjut ke visualisasi data. Di sini saya menggunakan Tableau ya. Tableau. Nah, di sini ini untuk mata kuliah RPL. Di sini ada nama dijadikan sebagai kolomnya. Dan di sini distribusi tingkat kehadirannya itu di per baris gitu. Nah, di sini bisa dilihat gitu. Nilai maksimum paling gede itu 100% gitu. Nah, makanya kenapa saya nggak taruh gitu penjelasannya. Jadi tadi ngejelasin juga di spreadsheet karena ya karena di sini ada visualisasi datanya dijelasin gitu. Jadi nggak perlu saya taruh gitu. Bisa kelihatan di sini. Di mana nilai maksimumnya 100% dan nilai paling kecilnya di sini 7% gitu. Hampir 8. Nah, sebenarnya pas ketika saya nyoba di tablet juga kok jadi segini gitu, cuman ya udah gitu, nggak apa-apa. Nih ada dua. Nah, itu untuk mata kuliah RPL. Lanjut ke mata kuliah AI. Di sini nilai maksimumnya juga 100% dan nilai paling minimumnya itu 53%. Nah, di sini kesimpulannya bisa dilihat perbedaannya, ada perbedaannya, cuman gitu ya. Kalau misalkan dilihat dari sini nilai rata-ratanya itu kalau mata kuliah AI 92 dan sini di 88 gitu. Beda sekitar 4% kalau misalkan dari tingkat persentasenya dalam persen gitu. Cuman ini perbedaannya nggak secara signifikan. Nah, terus saya melakukan uji kedua yaitu uji inferensial, di mana di sini pengen ngetes juga gitu. Bener gak nih kira-kira ada perbedaan secara signifikan atau enggak? Seharusnya enggak gitu. Secara deskriptif tidak, tapi secara inferensial. Nah, ini kita coba. Kita masuk ke statistik inferensial. Di sini metode penelitiannya ada pertama hipotesisnya dulu, rumusan hipotesis, terus tentukan signifikansi A-nya 5 sih 5%. Terus di sini ada uji asumsi, uji norm menggunakan Shapiro-Wilk, terus ada uji homogen ya menggunakan uji Levin, terus ada uji statistik, uji T independen. Oh, saya lupa mau nambahin, ada penambahan yaitu uji Mann-Whitney. Mann-Whitney. Nah, gitu. Nah, di sini yang pertama adalah tentukan hipotesis dan nilai signifikansi. Rumus hipotesisnya adalah untuk H0 itu nggak ada perbedaan secara signifikan secara statistik antara mata kuliah RPL dan mata kuliah AI gitu secara kehadiran mahasiswa. Terus hipotesis alternatif atau H1-nya itu terdapat perbedaan secara signifikan gitu secara statistik antara presentasi rata-rata kehadiran mahasiswa pada mata kuliah RPL dan AI gitu. Ini ada perbedaannya sih cukup signifikan. Cuman tadi di deskriptif itu tidak ada perbedaan signifikan gitu. Nah, nilai signifikansinya gitu. Kita pakai saya pakai signifikasi standar ya. Untuk A-nya itu 5%. Nah, di sini
saya juga nerima resiko 5% untuk salah menilai hipotesis nol, yaitu mengatakan ada perbedaan padahal sebenarnya tidak ada gitu. Nah, langsung lanjut ke uji normalitas gitu ya. Nah, uh, di sini nilai Shapiro-Wilk-nya daripada mata kuliah RPL itu di 0,520 dan AI itu 0,749. Nah, di sini p value-nya sama-sama 0 gitu. 0,0000. Nah, di sini untuk hipotesisnya adalah H0 data terdistribusi normal dan H1-nya tidak terdistribusi normal gitu. Nah, di sini karena value untuk kedua mata kuliah itu 0,0000 lebih kecil daripada 0,05, maka menolak hipotesis 0 gitu. Untuk normalitas. Nah, ini berarti data presentasi kehadiran untuk RPL dan AI ini tidak terdistribusi normal gitu. Nah, terus lanjut ke uji homogennya pakai uji Levin. Nah, di sini gitu ya. Nah, untuk datanya bisa Bapak lihat juga di uji tes gitu. Nih saya udah rangkum di sini. Saya pakai Excel untuk ngerjainnya. Nah, di sini ujung homogennya itu H0-nya itu adalah variance kedua kelompok adalah sama atau homogen. Nah, kalau H1-nya tidak homogen atau kedua kelompok beda gitu. Nah, di ini bisa dilihat karena dari dua data tersebut p-value-nya itu 0,903 lebih besar dari 0,05 gitu ya, maka gagal menolak hipotesis 0 untuk homogenitas. Nah, ini berarti varian presentasi kehadiran antara mata kuliah dan RPL dianggap homogen atau sama. Nah, di sini itu ada dua ya, uji independen, T independen, uji Man Whitney U gitu. Nah, di sini uji T independennya di mana T statistiknya itu 0,218, terus DF atau derajat kebebasan 54, dan nilainya atau p-value-nya itu 0,828 gitu. Nah, keputusan dan interpretasi hasilnya karena p-value-nya itu lebih besar dari sama dengan 0,05, maka gagal menolak hipotesis 0 gitu. Nah, di sini untuk Man Whitney juga keputusan dan interpretasi hasilnya juga itu lebih dari sama dengan 0,05 gitu, maka gagal menolak hipotesis nolnya. uh, karena di sini di uji Manway Whitney U-nya juga itu gagal menolak hipotesis 0 gitu ya, dan uji T juga menolak hipotesis 0, berarti artinya itu ada perbedaan gitu, ada perbedaan tapi tidak secara signifikan, di mana H0 dan H1 nya, di mana yang pertama adalah H0 nya itu tidak ada perbedaan gitu, namun nyatanya karena tadi nilai p value nya itu lebih tinggi daripada nilai signifikansinya, berarti H0 nya ditolak dan H1 nya diterima gitu. Terdapat perbedaan signifikan secara statistik antara mata kuliah RPL dan AI gitu dalam kehadiran mahasiswa, tapi tidak yang lebih gitu, hanya perbedaan 4% gitu kalau dilihat tadi. Mungkin ini saya akan ganti ya kata-katanya, tidak sangat signifikan gitu. Nah, jadi kesimpulannya gitu ya, secara deskriptif kehadiran mata kuliah tadi nilai secara rata-ratanya ada RPL itu 88% dan dibandingkan AI itu 92%, dan perbedaan kecil ini tidak cukup besar gitu atau konsisten untuk dianggap sebagai perbedaan gitu yang sebenarnya di populasi mahasiswa. Perbedaan yang ada kemungkinan besar hanya karena faktor kebetulan dalam sampel yang diambil. Ini saya salah, saya bisa ganti langsung ya. Ya, berarti tidak ada perbedaan yang secara cukup signifikan gitu daripada kedua mata kuliah ini. Nah, ini udah benar kesimpulannya.
Jadi begitu, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan lah. Nah ini hasil penelitiannya itu bisa diakses di sini. Kalau bapak mau lihat gitu ya, saya udah buatin gitu. Di sini ada 3 sheet ya. Terus lanjut ada sumber pengerjaannya. Mungkin kayak gitu aja dari tugas project ini gitu. Paling apa ya, masuk ke kendala. Paling kendalanya jujur karena sendiri, alasan awalnya pengen sendiri tadi udah jelasin juga, karena pengen ngambil studi kasus yang simpel aja gitu. Datanya juga data sekunder yang bisa diambil kapan aja gitu, yang bisa diambil gampang gitu tanpa perlu harus nyari nyari tahu kayak form gitu. Dan awalnya adalah pengen deskriptif aja gitu, secara statistik deskriptif, cuman rasanya kayak kurang deh gitu karena belum ada apa namanya pembuktian secara yang bener-bener pembuktian gitu, makanya ditambahin inferensial. Nah bingungnya adalah bener nggak sih kira-kira gitu jujur. Nah awalnya gitu ya, kan tadi di sini ada dua ya, uji independen dan Man with New. Nah awalnya itu saya pakai ini doang gitu, dan ternyata kemarin ditanya sama temen gitu, pas dilihat ternyata cocoknya adalah ini untuk perbandingannya gitu, untuk perbandingan misalkan ada dua sampel gitu dan datanya kan tadi dua mata kuliah gitu, nah cocoknya ini gitu. Nah makanya saya tambahin itu. Paling gitu sih dari tugas project ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf gitu kalau misalkan masih ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.